pagi. Shalom. Shalom yang di belakang, selamat pagi. Berapa banyak yang diberkati Tuhan sampai dengan hari ini, boleh lambaikan tangan saudara tinggi dan berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita yang ajaib. Oleh karena kasih karunia Tuhan kita boleh ada di tempat ini. Boleh menerima kesehatan, boleh menerima segala berkat yang terbaik dari Tuhan. Sebab itu saya mengajak Bapak Ibu semua, mari kita siapkan hati. Kita mau beri yang terbaik bagi Tuhan. Sebab Dia layak ditinggikan, layak dimuliakan. Mari siapkan hati kita Bapak Ibu Saudara. Saya undang semua bangkit berdiri. Mari sehati kita berdoa. Terima kasih untuk pagi hari ini ya Tuhan. Kami bersyukur oleh karena kemurahan-Mu, kebaikan Tuhan. Kami boleh ada sampai saat ini. Terima kasih ya Bapa. Kami menyerahkan Tuhan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu. Dan ajarkan kami untuk senantiasa memberi yang terbaik. Kami tahu bahwa apa yang ada pada kami semua ini milik Tuhan. Dan biarlah kami mau pagi ini memberikan pujian kami, penyembahan kami, segenap hati kami hanya untuk-Mu. Kuduskan, sucikan kami ya Tuhan. Ampuni segala dosa pelanggaran kami. Dan biarlah Tuhan Engkau disenangkan atas setiap penyembahan kami. Bertahtalah di atas segala pujian kami Tuhan pagi ini. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Menyenangkan
Kami sadar Tuhan tidak ada tempat lain yang sanggup membuat kami damai sejahtera selain hadirat Tuhan. Tidak ada tempat tertinggi di dunia ini yang sanggup membawa kami di dalam ketenangan selain hadirat Tuhan. Bawa kami lebih lagi Tuhan dalam hadirat, mengalami cinta kasih Tuhan, mengalami kebaikan Tuhan. Bawa kami lebih lagi mengenal hati-Mu ya Tuhan. Syaba paradabata karadaba, syaba paradabata karadaba ya syaba. Mari Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan, mari pagi ini balas kebaikan Tuhan lewat pujian dan penyembahan kita. Angkat hati, angkat suara, angkat tanganmu, katakan Tuhan Engkau baik. Terima kasih ya Tuhan. Syaba papa 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 papa. Kirana baya syaba parana bata karala baya syaba. Bersyukur Tuhan pagi hari ini kami diingatkan kembali bahwa tubuh dan darah-Mu yang ada di hadapan kami untuk kami peringati. Pengorbanan Tuhan bukan hal yang sia-sia bagi setiap kami. Kami yang seharusnya binasa Tuhan telah tebus dan Engkau menjadikan kami hidup di dalam kasih karunia-Mu. Kami bersyukur Tuhan pagi ini. Siapa payarada baya syakara. Terima kasih untuk pengorbanan-Mu ya Tuhan. Terima kasih untuk kebaikan-Mu. Mari jemaat Tuhan sejenak, mari kita sembah Tuhan lebih lagi. Mari berkata-kata di hadapan Tuhan. Kau baik Tuhan, Kau sungguh baik. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Tuhan, Kau mau mati bagi setiap kami. Siapa bayar bayar shikara lada bayar, siapa para bayar shikata karada bayar, kirada bayar siapa para bata karada bayar shikara. Dengan apa kami dapat membalas kebaikan-Mu ya Tuhan? Selain melalui
menghadapi hari-hari ini, kami mau tetap hanya mengandalkan Tuhan. Melalui hadirat-Mu Tuhan, ibadah pagi ini biarlah setiap kami disegarkan, biarlah setiap kami dihibur, biarlah setiap kami selalu memiliki pengharapan yang baru bagi kepadamu ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Siapa parada batakara nama Yesus. Memuja
bahwa di dalam hadirat Tuhan ada mujizat bagi setiap kami. Kami boleh mengalami pemulihan, kami boleh mengalami hal-hal ajaib. Dan ketika kami pulang tidak sama ketika kami datang, kami beroleh kemenangan. Di dalam nama Yesus Kristus, setiap jemaat yang percaya sama-sama katakan, amin. Berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi Tuhan kita. Berapa banyak yang mau lebih lagi bersyukur bagi Tuhan pagi hari ini. Boleh lambaikan tangan saudara tinggi dan bilang ke kanan kiri, ayo mengucap syukur lebih lagi. Mari tepuk tangan bersama yuk. Mari senangkan Tuhan. Sebab dalam hadirat Tuhan persekutuan kita tidak ada yang sia-sia. Ajakku berdiam, dekati hatimu. Di saat ku berpaling, temukan cintamu. Di saat kau menanti, untuk bawaku lagi bersekutu dalam damai sejati. Ku dambah hadimu. Inilah rinduku. Sama-sama. Hidupku hanyalah untukmu. Segenap hatiku kagum akan kebaikanmu. Dan nafasku mencintakan kasihmu. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Terima kasih ya Tuhan, Kau sungguh baik. Saya rindu jemaat semua menaikkan pujian ini, katakan ajarku berdiam. Ajar. Boleh lebih keras bagi Tuhan. Ini pernyataan kami di hadapan. Di sana. Untuk apa? Tuh. Amin. Bersekutu dalam damai sejati. Sama-sama. Ku dambah hadimu. Inilah rinduku. Hidupku
kemampuan untuk menjalani hari demi hari. Amin. Siapa namanya saudara? Siapa namanya saudara? Sekali lagi berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Sebab Yesus satu-satunya sumber kekuatan kita. Haleluya. Kami percaya Tuhan, tidak ada penolong seperti Engkau. Hanya Kau milikku di surga. Amin. Tiada yang ku ingini di bumi. Hanya siapa? Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Biarlah setiap pujian yang kita naikkan dari awal sampai barusan benar-benar bukan hanya sekedar perkataan, bukan sekedar kalimat, tapi sungguh-sungguh menjadi dasar kekuatan, menjadi dasar iman kita untuk terus ikut Tuhan. Saudara, tidak mudah ikut Tuhan. Kalau semuanya dalam kondisi baik-baik saja kita bisa bilang Tuhan Yesus baik. Tetapi ketika kita menghadapi badai cobaan, menghadapi hal-hal yang mungkin bisa membuat iman kita lemah, bahkan mungkin sudah membuat kita lebih hidup di dalam perasaan daripada iman. Tapi pagi hari ini saya mengajak setiap kita, mari bangkitkan iman percaya kita, supaya kita bisa melihat bagaimana cara Tuhan bekerja dalam hidup saudara dan saya. Mari siapkan hati saudara. Kita mau naikkan pujian ini.
Biarlah Engkau tetap menjadi Allah atas kami sekarang sampai selama-lamanya. Mohon maaf. Senang sekali saya kembali bisa berada bersama saudara. Terima kasih kepada Bapak Gembala, Bapak Peter, Ibu, segenap pengurus yang sudah memberi kesempatan untuk saya bisa berdiri di tempat ini. Ini satu kehormatan, saudara. Satu kehormatan. Jadi terima kasih untuk kesempatan ini. Saudara, sekarang kita akan bersama-sama belajar dari firman Tuhan mengenai ini satu kalimat saja. Nilai yang tak ternilai dari orang yang tak bernilai. Untuk ini kita akan membaca 2 perikop dari firman Tuhan. Perikop yang pertama merupakan semacam pengantar yang membawa kita memasuki peristiwa kedua diikuti kesimpulan akhir. Jadi semacam prolog dan epilog gitu. Dan ini dari pasal yang berbeda dari kitab Injil yang sama. Bersama-sama kita akan buka dulu Markus pasal 4 ayat 35 sampai 41. Saya akan bacakan. Markus 4 ayat 36 sampai 41 mengenai angin ribut diredakan. Ayat 35, pada waktu itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang. Jadi kepergian ini bukan kemauan mereka, bukan kemampuan para murid dan pengikutnya, tapi ini kehendak Tuhan Yesus sendiri. Ayat 36, mereka meninggalkan orang banyak itu, lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Jadi rombongan ini cukup besar, terdiri dari beberapa perahu, tidak disebutkan berapa banyak, tapi ini tentunya cukup banyak. Ayat 37, lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat, dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Jadi ini fenomena alam. Kejadian luar biasa yang tidak biasanya terjadi. Dan tempat terjadinya peristiwa ini adalah Danau Galilea, yang pada zaman perjanjian lama disebut Danau Kineret, disebut juga Danau Genesaret atau Danau Tiberias, itu danau yang sama. Letak geografis dari Danau Galilea yang permukaannya minus 211 meter di bawah permukaan laut, yang diapit oleh dataran tinggi Golan di sebelah timur dan Bukit Beatitude di sebelah barat, membuat wilayah ini menjadi semacam lorong luas yang memungkinkan terjadinya taufan secara tiba-tiba. Dan saat ini taufan itu terjadi. Ayat 38, maka pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa? Pertanyaannya saudara,
pada saat murid-muridnya ketakutan karena kapalnya hampir tenggelam diterjang badai, di mana Yesus? Ya, Yesus berada di dalam perahu yang sama yang ditumpangi oleh para murid dan pengikutnya. Lalu mengapa Yesus tidur? Dengan membatasi dirinya sebagai manusia biasa, Yesus bisa letih setelah melakukan pelayanan sepanjang hari sehingga tidur. Wajar, manusiawi. Lalu pertanyaannya, mengapa dia bisa tidur sementara murid-muridnya panik dan ketakutan? Yesus bisa tidur nyenyak karena dia enggak stres. Mengapa Yesus tidak stres? Karena dia tahu endingnya. Dia tahu akhir ceritanya. Yesus bukan tidak peduli, tapi dia tahu apa yang akan terjadi dan dia tahu apa yang akan diperbuatnya. Ayat 39, ia pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, diam, tenanglah. Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Ada beberapa penafsir yang mengatakan bahwa ada campur tangan setan di balik angin taufan ini. Tetapi Alkitab mencatat dengan jelas bahwa angin taufan ini merupakan fenomena alam, kejadian alam. Kejadian luar biasa yang tidak biasa terjadi, tapi bisa terjadi. Nah, tidak ada campur tangan setan dalam kejadian ini. Alkitab mencatat dengan jelas tidak ada campur tangan setan di sini. Siapa yang dihardik oleh Tuhan Yesus? Angin. Diam. Kepada siapa Tuhan Yesus berkata? Danau, teduhlah, tenanglah. Jadi di sini Tuhan Yesus nggak ngomong sama setan, karena tidak ada setan di situ yang campur tangan. Ini murni semata-mata fenomena alam. Kejadian luar biasa yang jarang terjadi tapi bisa terjadi. Ayat 40. Lalu ia berkata kepada mereka, kepada semua orang yang mengikuti dia. Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Ayat 41, mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, siapa gerangan orang ini? Sehingga angin danau pun taat kepadanya. Siapa gerangan orang ini? Awalnya mereka takut kepada badai. Mereka takut kepada angin taufan. Selanjutnya mereka menjadi sangat takut. Sangat takut. Kepada siapa? Kepada pribadi yang kata-katanya ditaati oleh alam semesta. Karena dialah sang firman yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan, dialah yang sejak dari awal mula bersama-sama dengan Allah, dan dialah sang firman yang adalah Allah itu sendiri. Dialah the Alpha and the Omega, the beginning and the end, yang awal dan yang akhir, yang akan datang, yang maha kuasa. Mereka semua sangat ketakutan karena menyadari
bahwa mereka sedang berhadapan dengan Tuhan yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, Sang Penguasa Tunggal Jagat Raya. Dialah Sang Pencipta dan Penguasa atas badai, segenap alam berada di dalam kendali kuasanya. Melalui fenomena alam ini, melalui kejadian luar biasa ini, para murid memiliki pengalaman baru bersama Tuhan. Allah semesta alam yang selama ini cuma dikenal sebagai seorang nabi. Yeshua HaMashiach, Isa Al-Masih, Yesus orang Nazaret, gurunya yang lemah lembut. Yesus orang Nazaret memang seorang nabi, tapi lebih dari sekedar nabi. Dialah Sang Firman, dialah kalam Allah, dialah kalimatullah yang turun ke bumi menjadi manusia, mati di kayu salib, menyerahkan nyawanya untuk menebus dosa umat manusia. Dia memang mati dan dikuburkan, tetapi dia tidak tetap mati. 3 hari kemudian dia bangkit kembali mengalahkan maut dan hidup untuk selama-lamanya. Yesus memang seorang guru, seorang rabi, tapi lebih dari sekedar rabi. Dialah Rabi Al-Amin, Tuhan Sang Pencipta, Khalik langit dan bumi, Allah semesta alam. Maka sejauh kita masih berada di dalam tracknya Tuhan, berada di jalur yang ditetapkan oleh kehendak Tuhan sendiri, maka tidak ada apapun juga yang bisa menggagalkan rencana Allah, termasuk badai. Lalu, kemanakah rencana Yesus selanjutnya setelah menyeberang Danau Galilea? Kita sambung dengan perikop berikutnya, Markus 5 ayat 1 sampai 17. Cukup banyak kita membaca ayat-ayat ini, tapi inilah cerita utuh, cerita keseluruhan. Perikopnya, judulnya, Yesus mengusir roh jahat dari orang Gerasa. Ayat 1, lalu sampailah mereka di seberang danau di daerah orang Gerasa. Gerasa ini kota yang cukup besar selain kota Tiberias yang penduduknya cukup banyak. Gerasa ini disebut juga Gadara, sama itu. Sebuah kota di tepi pantai Danau Galilea berseberangan dengan kota Tiberias. Gerasa terletak di daerah Dekapolis, wilayah bangsa Yunani, wilayah bangsa-bangsa lain, bangsa bukan Yahudi, bangsa kafir, semacam kita. Kita ini semua juga termasuk bangsa kafir, karena kita bukan keturunan langsung dari Abraham. Jadi halusnya bangsa lain, yang kasarnya bangsa kafir. Ya, orang-orang Dekapolis, orang Gerasa ini namanya juga bangsa kafir, ternaknya juga binatang haram, babi. Ayat 2, baru saja Yesus turun dari perahu, datanglah seorang yang kerasukan roh jahat dari pekuburan menemui dia. Orang itu diam di sana dan tidak ada seorang pun lagi yang sanggup mengikatnya sekalipun dengan rantai. Karena sudah sering ia dibelenggu dan dirantai, tetapi rantainya diputuskannya dan belenggunya dimusnahkannya sehingga tidak ada seorang pun yang cukup kuat untuk menjinakkannya.
Siang malam ia berkeliaran di pekuburan dan di bukit-bukit sambil berteriak-teriak dan memukuli dirinya dengan batu. Ketika melihat Yesus dari jauh, maka berlarilah ia mendapatkannya lalu menyembahnya. Perlu kita garis bawahi di sini. Menyembahnya. Ayat 7, dan dengan keras dia berteriak, "Apa urusanmu dengan aku, hai Yesus, Anak Allah yang Maha Tinggi? Demi Allah, jangan siksa aku." Karena sebelumnya Yesus mengatakan kepadanya, "Hai engkau roh jahat, keluar dari orang ini." Tadi di perikop pertama, Tuhan Yesus berkata kepada siapa? Angin dan danau, kepada alam, semesta alam. Dan angin danau itu tunduk taat karena Yesuslah sang pencipta dan penguasa atas alam semesta. Tapi di perikop ini Tuhan Yesus berkata kepada roh jahat, roh setan. Dan setan-setan itu pun harus tunduk dan taat. Di dalam Injil Lukas dicatat, setan-setan itu memohon kepada Yesus supaya ia jangan memerintahkan mereka masuk ke dalam jurang maut. Memohon setan ini. Ya. Setan-setan itu menyebut Yesus sebagai anak Allah yang maha tinggi. Tidak ada yang lebih tinggi lagi dari yang maha tinggi. Yesuslah pemegang otoritas tertinggi, penguasa tertinggi yang setiap perintahnya wajib ditaati. Setan-setan itu cuma bisa memohon. Jika Yesus berfirman kepada setan-setan itu untuk masuk ke dalam jurang maut, maka mau tidak mau, suka tidak suka, setan-setan itu harus taat dan masuk ke dalam jurang maut. Itu sebabnya sebelumnya jauh-jauh dia lari menyembah. Jangan sampai memohon nih, jangan Yesus memerintahkan mereka masuk dalam jurang maut. Karena kalau sampai Yesus berkata itu, tamat hari itu. Tidak ada kuasa manapun yang bisa membatalkan firman Allah yang maha tinggi. Dialah yang maha tinggi, yang maha kuasa, yang akan datang lagi ke dalam dunia pada akhir zaman, pada hari kiamat sebagai hakim untuk mengadili semua yang hidup dan yang mati. Kita seringkali juga lupa loh saudara, lupa menyadari bahwa guru yang lemah lembut, Yesus yang manis, yang begitu dekat dengan kita, begitu lembut perlakuannya terhadap kita. Dia itu Allah yang Maha Kuasa. Tanpa Dia tidak ada satupun yang sudah ada dari segala yang diciptakan. Demikian juga murid-murid dan para pengikutnya. Mereka lupa menyadari siapa yang bersama-sama dengan mereka. Demikianlah suatu saat nanti, karena Allah sudah berfirman, Alkitab sudah mencatat, maka suatu saat nanti, mau tidak mau, suka tidak suka, setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan yang maha tinggi, yang maha kuasa. Amin. Haleluya. Ayat 9, kemudian ia bertanya kepada orang itu, siapakah namamu? Jawabnya,
Namaku Legion, karena kami banyak. Legion itu satuan tentara dalam jumlah besar, sekitar 2.000 orang prajurit. Bayangkan saudara, ribuan setan-setan di dalam satu orang. Kalau saja, ini kita banyak. Ini kita ratusan orang. Kalau ada satu aja setan yang nyelinap di sini, udah cukup bikin onar. Iya kan? Ini ribuan setan di dalam satu orang. Seganas apa orang ini? Ya. Tetapi ayat 10 dikatakan, ia memohon dengan sangat supaya Yesus jangan mengusir roh-roh itu keluar dari daerah itu. Adalah di sana di lereng bukit, sejumlah besar babi sedang mencari makan, lalu roh-roh itu meminta kepadanya, katanya, suruhlah kami pindah ke dalam babi-babi itu, biarkanlah kami memasukinya. Ya, kembali lagi penekanan-penekanan. Setan-setan itu cuma memohon. Kenapa? Karena setan-setan itu hanya bisa berbuat sesuatu sampai sejauh yang diizinkan oleh Tuhan Yesus, tidak lebih. Ayat 13. Yesus mengabulkan permintaan mereka, lalu keluarlah roh-roh jahat itu dan memasuki babi-babi itu. Kawanan babi yang kira-kira 2.000 jumlahnya itu terjun dari tepi jurang ke dalam danau dan mati lemas di dalamnya. Inilah karya nyata setan-setan ya seperti ini. Tuhan Yesus mengatakan, pencuri itu namanya juga pencuri. Tuhan Yesus katakan, dialah pembohong dan bapa pembohong. Pencuri yang hanya mencuri, membunuh, membinasakan. Tapi dia pintar berbohong sehingga kita tidak menyadari bahwa kita sedang dibohongi. Tapi Alkitab mengatakan dengan jelas, ya, cerita ini apa yang ditulis di sini, apa karya setan yang nyata? Ya ini, begitu setan itu masuk ke babi-babi itu terjun ke tepi jurang, ke dalam danau, mati lemas. Ya itu kerjaannya. Makanya kita kalau ada kebohongan-kebohongan yang berseliweran di sekitar kita, kita mesti ingat. Apa acuan kita? Alkitab. Apa kata firman Tuhan? Kalau tidak sesuai, kita nggak usah hiraukan itu. Nah, di banyak tempat di seluruh dunia, juga di beberapa tempat di Indonesia, termasuk di Bali, babi ini termasuk jenis ternak yang cukup berharga. Ya, walaupun dikatakan haram, tapi nyatanya yang suka banyak. Di Papua, babi ini termasuk binatang kesayangan. Lu benar, manja ini babi, digendong-gendong, dibelai-belai, tidur bersama pemiliknya. Walaupun pada akhirnya dimakan juga oleh pemiliknya. Harga seekor babi saat ini berkisar antara 2 sampai 3 juta per ekor tergantung bobotnya. Bukan berdasarkan tingkat kecerdasannya. Jika pukul rata setiap ekor 2,5 juta, ya 2 juta dan 3 juta, rata-rata 2,5 juta, 2.000 ekor berapa saudara? 5 miliar loh itu. Betul ya?
5 miliar. Di kisah ini juga terjadi negosiasi. Ya. Jadi setan pun sudah mohon, itu pun masih negosiasi lagi. Masih minta barter gitu. Nah, orang yang dirasuk roh jahat ini siapa, saudara? Alkitab mengatakan dia adalah bangsa kafir. Kalau orang Yahudi mandang orang kafir itu, kita bisa jengkel juga. Mereka mandang kita ini manusia kelas 2 gitu. Karena bukan keturunan Abraham. Jadi orang Yunani ini, orang Dekapolis ini, karena dia bangsa lain bukan Yahudi, maka dia cuma bangsa kafir, manusia kelas 2. Orang yang dipandang rendah. Plus, apa tadi? Gila, sudah kafir, gila lagi. Nah kira-kira, nah ini, coba saudara. Satu orang kafir yang gila, Yesus itu bangsa Yahudi loh, keturunan Abraham. Berarti seharusnya secara umum Yesus mandang orang ini kira-kira gimana? Harusnya. Secara umum ya dia bangsa kelas 2. Sudah gitu gila lagi. Sudah gitu cuma satu orang gila, kafir, minta barternya 5 juta. 5 miliar. Coba. Tapi Tuhan Yesus mengabulkan. Nah sekarang kira-kira kita yang sesama kafir, Tuhan Yesus kan bukan kafir. Kita sesama kafir kira-kira mau beli orang kafir gila 5 miliar. Tapi luar biasa gitu. Yesus yang bangsa Yahudi keturunan Abraham ini pun rela mengabulkan permintaan si kafir gila ini. Si roh jahat yang merasuk orang kafir yang gila ini. Dan sewaktu setan-setan itu minta barter senilai 5 miliar, Tuhan Yesus mengabulkan. Ya. Jadi Tuhan Yesus menghargai orang yang sudah tak bernilai ini dengan nilai yang tak ternilai. Karena meskipun orang ini kafir dan gila, dia tetap berharga di mata Tuhan. Apa gunanya mendapatkan seisi dunia jika jiwamu binasa? Itulah nilai jiwa kita di hadapan Tuhan. Karena seisi jagat raya ini cuma dengan berfirman, jadilah maka jadi. Tapi kita ini masing-masing kita ini handmade. Dibentuk dengan jari Allah sendiri, dihembus dengan nafas Allah sendiri. Itu sebabnya kita ini berharga di mata Tuhan. Ayat 14. Maka larilah penjaga-penjaga babi itu dan menceritakan hal itu di kota dan di kampung-kampung sekitarnya. Lalu keluarlah orang untuk melihat apa yang terjadi. Mereka datang kepada Yesus dan melihat orang yang kerasukan itu duduk, sudah berpakaian dan sudah waras. Orang yang tadinya kerasukan legion itu. Maka takutlah mereka. Kuasa apa ini? Sampai 2000 ekor setan dalam satu orang bisa taat. Seringkali kita kurang menyadari itu. Tapi setan-setan itu tahu. Makanya jauh-jauh dia sudah lari menyembah. Tadi sampai di mana? Maka takutlah mereka. Ayat 16. Orang-orang yang telah melihat sendiri hal itu menceritakan kepada mereka tentang apa
apa yang telah terjadi atas orang yang kerasukan setan itu dan tentang babi-babi itu. Lalu apa respon penduduk Gerasa setelah mereka dibebaskan dari ketakutan karena satu orang gila ini yang tidak ada yang bisa menjinakkannya? Mereka dibebaskan dari ketakutan, aman mereka. Apa respon mereka? Ayat 17, lalu mereka mendesak Yesus supaya ia meninggalkan daerah mereka. Coba, malah mendesak supaya suruh pergi. Mungkin dia pikir kalau Yesus lebih lama lagi di sini berapa ekor babi lagi yang jadi korban gitu. Bisa-bisa begitu juga. Karena kembali lagi babi itu termasuk ternak yang berharga ya kan. Nah kita sendiri melihat bagaimana respons mereka terhadap Yesus. Pertanyaannya, apa Tuhan Yesus tidak tahu bahwa penduduk Dekapolis, orang-orang Gerasa bakal menolaknya? Sudah pasti Yesus sangat tahu. Apakah Tuhan Yesus tidak tahu bahwa ekspedisinya kali ini cuma mendapatkan satu orang kafir yang gila? Dia pasti sangat tahu. Tuhan Yesus membawa rombongan besar. Dan itu tentu biayanya tidak sedikit. Nah, menempuh badai, menghadapi risiko kemarahan orang-orang yang kehilangan babi. Dan ekspedisi Tuhan Yesus kali ini kelihatannya bagaikan misi yang gagal. Rombongan yang besar, biaya yang mahal, hambatan-hambatan yang harus dihadapi. Hasil akhirnya cuma satu orang kafir yang gila. Nilai yang tak ternilai dari orang yang tak bernilai. Kita bersyukur saudara, kita orang-orang yang berharga di mata Tuhan. Ayat 18, pada waktu Yesus naik lagi ke dalam perahu, orang yang tadinya kerasukan setan itu meminta supaya ia diperkenankan menyertai dia. Tetapi Yesus tidak memperkenankannya, tetapi ia berkata kepada orang itu, pulanglah ke rumahmu, kepada orang-orang sekampungmu, dan beritahukanlah kepada mereka segala sesuatu yang telah diperbuat oleh Tuhan atasmu, dan bagaimana ia telah mengasihani engkau. Orang itu pun pergilah, dan mulai memberitakan di daerah Dekapolis segala apa yang telah diperbuat Yesus atas dirinya, dan mereka semua menjadi heran. Heran. Ya. Orang-orang di Gerasa itu melihat orang kafir yang gila ini cuma sampah yang gak bisa dibuang. Gak ada yang berani buang. Tapi bagaimana di hadapan Tuhan Yesus si kafir yang gila ini? Dia nilainya tak ternilai. Walaupun dia tidak bernilai di mata orang. Tidak ada harga yang terlalu mahal. Tidak ada biaya yang terlalu besar untuk menjangkau jiwa-jiwa yang perlu diselamatkan. Tuhan Yesus menyelamatkan dan memulihkan orang kafir yang gila tadi, ya, sampah yang gak bisa dibuangin tadi, oleh Tuhan Yesus dipakai apa? Menjadi utusan Tuhan. Menjadi kepanjangan tangan Tuhan. Untuk menjangkau orang lain agar mereka juga mendengar kabar baik. Berita Injil. Orang kafir yang gila ini tidak perlu sekolah Alkitab.
nggak perlu sekolah teologi. Apa yang dilakukan oleh orang kafir yang gila ini? Cuma menceritakan pengalaman pribadi. Itu nggak bisa dibantah, nggak bisa didebat pengalaman kok. Dulu semua orang Gerasa, semua takut sama dia. Karena dia sangat jahat. Dan sekarang dia bisa duduk, diam, waras, bahkan menceritakan. Loh ini loh, bukti hidup, saksi hidup. Dulunya seperti apa, sekarang jadi seperti apa. Cuma itu. Cuma itu. Sebetulnya tugas kita itu juga bukan tugas yang sulit. Ceritakan saja. Apa yang sudah diperbuat oleh Tuhan dalam hidup kita itu apa? Tentu kita semua punya pengalaman. Bahkan mungkin saking banyaknya sampai bingung yang mana yang mau ceritakan. Karena begitu banyaknya. Cuma itu. Lalu selanjutnya gimana? Urusan Roh Kudus. Selanjutnya Tuhan Roh Kudus sendirilah yang akan berbicara lebih lanjut kepada semua yang mendengar apa yang kita ceritakan. Itu saja. Nah, kita semua tahu bangsa Yunani adalah bangsa kafir, bangsa bukan Yahudi yang menjadi cikal bakal jemaat gereja mula-mula. Memang tidak dijelaskan di sini andil dari orang kafir yang gila, tapi tentu ada andil dari orang kafir yang gila ini. Sehingga pada saat Injil masuk ke wilayah Yunani, orang-orang ini sudah siap. Dan mereka menjadi cikal bakal jemaat gereja mula-mula. Dan ingat saudara, naskah asli kitab perjanjian baru, kitab Injil ditulis dalam bahasa Yunani. Kita tidak tahu bagaimana proses yang terjadi. Setelah orang kafir dan gila itu menceritakan pengalamannya, proses terjadinya kita tidak tahu karena di sini tidak diceritakan dalam Alkitab. Tapi tentu ada pengaruh. Tuhan sedang mempersiapkan. Si orang kafir yang gila ini cuma mencangkul, menabur, cerita saja pengalamannya yang dia alami. Selanjutnya, pada saat si orang kafir yang gila ini menceritakan apa yang perlu dia sampaikan, apa yang terjadi, mungkin tidak terjadi apa-apa. Tidak kelihatan apapun. Tapi lakukan bagian kita. Lakukan bagianmu, lakukan tugasmu, tanpa perlu merasa bertanggung jawab atas hasilnya. Karena yang berhak menilai hasil itu cuma Tuhan. Tugas kita hanya menyampaikan. Saat kita mencangkul dan menabur, sudah tentu belum kelihatan hasilnya. Tapi ketika Tuhan sudah menumbuhkan benih tersebut, sehingga menghasilkan buah pada waktunya, maka melalui kitalah Tuhan memberi kesempatan bagi para penuai untuk mengerjakan panen raya. Apa yang dipanen oleh rasul-rasul pada gereja mula-mula, tentu sedikit banyak andil orang kafir yang gila ini ada di sana. Jika Tuhan bisa memakai orang kafir yang gila di Gerasa, tidak ada seorang pun di tempat ini yang Tuhan gak bisa pakai. Semua kita. Lakukan bagianmu dan Tuhan akan lakukan bagiannya untuk melengkapi kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih
untuk firman-Mu yang sudah kami dengar sebagian. Bapa, kami mohon anugerah-Mu, kami mohon kemurahan-Mu. Bapa, hamba-Mu cuma menyampaikan dan sudah selesai berkata-kata, dan selanjutnya kami mengundang Allah Roh Kudus berkarya dengan bebas di dalam pribadi kami masing-masing. Biarlah Tuhan Yesus karya-Mu yang agung dan mulia, Tuhan Roh Kudus karya-Mu yang adikodrati, berlaku di tengah kami, di dalam diri kami masing-masing. Bapa, inilah kami Tuhan, inilah kami hamba-hamba-Mu Tuhan. Engkau Tuhan, utuslah kami. Dan kami Tuhan, dengan pertolongan-Mu, dengan kemurahan-Mu, dengan kemampuan yang daripada-Mu, dengan segenap hati kami mau melakukannya. Karena hanya ini Tuhan Yesus yang kami bisa lakukan. Kami tidak bisa membalas kasih Tuhan Yesus yang ajaib. Sehingga Engkau rela mengorbankan nyawa-Mu di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kami. Untuk membayar lunas semua hutang dosa kami. Tuhan Yesus, hanya ini yang bisa kami lakukan. Menceritakan kebaikan-Mu. Menceritakan kebaikan-Mu yang sudah berlaku, sudah kami alami dalam hidup kami masing-masing. Kami mohon berkat-Mu untuk jemaat-Mu di tempat ini. Pakai kami semua Tuhan. Pakai kami semua seperti jemaat mula-mula. Yang hidup taat sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Kami menyenangkan hati-Mu. Dan semua orang diberkati oleh sikap dan cahaya kemuliaan-Mu melalui hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami naikkan doa dan ucapan syukur kami. Amin. Mari kita berdiri bersama-sama saudara, kita mengucap syukur sekali lagi. Kiranya Tuhan berkenan memberkati rumah keluargaku. Apa yang telah Tuhan berkati, diberkatilah untuk selamanya. Kiranya Tuhan berkenan, kiranya Tuhan berkenan memberkati rumah keluargaku. Apa yang telah Tuhan berkati, diberkatilah untuk selamanya. Sebab Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajah-Nya, memberi kasih karunia, damai sejahtera. Yesus baik bagiku. Sebab Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajah-Nya, memberi kasih karunia, damai sejahtera. Yesus baik bagiku. Kiranya Tuhan berkenan, kiranya Tuhan berkenan memberkati rumah keluargaku. Apa yang telah Tuhan berkati,
diberkatilah, diberkatilah untuk selamanya. Sebab Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajah-Nya, memberi kasih karunia, damai sejahtera, Yesus baik bagiku. Tuhan baik untuk selamanya, berkat-Nya melimpah seumur hidupku. Tuhan baik, Tuhan baik untuk selamanya, berkat-Nya melimpah seumur hidupku. Tuhan baik, Tuhan baik untuk selamanya, berkat-Nya melimpah seumur hidupku. Tuhan baik untuk selamanya, berkat-Nya melimpah seumur hidupku. Sebab Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajah-Nya, memberi kasih karunia, damai sejahtera, Yesus baik bagiku. Sebab Tuhan melindungi, sebab Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajah-Nya, memberi kasih karunia, damai sejahtera, Yesus baik bagiku. Memberi kasih karunia, damai sejahtera, Yesus baik bagiku. Memberi kasih karunia, damai sejahtera, Yesus baik bagiku. Bapa surgawi, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur sekali lagi padamu. Tuhan menolong, melindungi kami, menyertai kami sepanjang perjalanan hidup kami. Terima kasih Bapa buat penyertaan yang sempurna dalam hidup kami. Tuhan memberkati semua keluarga kami dimanapun berada. Khusus kami berdoa untuk Ibu Wati sekeluarga yang ditinggalkan pergi oleh Bapak Anwar. Kiranya Tuhan juga menolong Bu Wati, beri kekuatan baru dan berikan ketabahan. Biarlah Engkau sedia memelihara kehidupan Bu Wati, seluruh isi keluarganya. Terima kasih Tuhan.
Kami mengucap syukur, kiranya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkati engkau di kota, diberkati engkau di ladang, diberkati buah kandunganmu, hasil bumi, hasil ternakmu, diberkati bakulmu dan tempat adonanmu, diberkati engkau pada waktu masuk, diberkati engkau pada waktu keluar. Dan Tuhan memerintahkan berkat atasmu, dalam lumbungmu, dalam segala usahamu, dan memberkati engkau di negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan. Dan Tuhan akan menetapkan engkau menjadi umatnya yang kudus, seperti yang dijanjikannya dengan sumpah kepadamu, jika engkau berpegang pada perintah Tuhan dan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Maka semua berkat ini akan mengalir dan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan dan melakukan kehendak Bapa dengan setia. Mari seluruh umat Tuhan kita mengangkat tangan bersama-sama. Kita akan pulang dengan membawa berkat, yaitu damai sejahtera dan sukacita dari Bapa Surgawi, kasih setia, kebaikan, kemurahan dan anugerah dari Tuhan Yesus di dalam persekutuan oleh kuasa Roh Kudus yang menuntun langkah hidup kita mulai sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang percaya boleh berkata haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara.